Baru-baru ini gue nemuin fakta yang lumayan bikin geleng-geleng kepala. Banyak banget nih generasi milenial dan generasi Z yang ternyata jatuh ke lubang gaya hidup yang konsumtif. Solusinya apa? Pasti ada. Di video kali ini gue bakal kenalin kalian tentang frugal living. Di chapter pertama kita bakal bahas apa itu frugal living. Frugal living itu gaya hidup yang ngebuat orang makin bijak dan pintar ngelola keuangan mereka. Tujuannya ya simple, ngurangin dan ngehindarin kebiasaan finansial yang kurang oke. Contohnya ya dengan gak beli barang yang gak terlalu penting atau gak begitu diperluin. Intinya gaya hidup yang satu ini ngebentuk kita jadi orang yang anti boros dan bener-bener paham tentang prioritas kebutuhan kita. Hasilnya keuangan kita jadi jauh lebih terjaga keseimbangannya dan uang yang kita punya bisa dialokasiin ke hal-hal yang ngasih nilai maksimal ke diri kita untuk jangka panjang. Tapi nggak jarang juga nih orang-orang yang sering salah artiin dan sangkut pautin frugal living sama pelit, yang sebenarnya menurut gue itu konsepnya beda banget. So di chapter 2 kita bakal bahas apa sih bedanya frugal living dan pelit. Frugal living itu lebih ke arah bijak buat kita ngelola keuangan. Orang-orang yang pakai gaya hidup ini nggak sembarangan beli barang atau layanan. Mereka tuh bakal beli yang emang bener-bener dibutuhin karena fokus mereka itu ke kebutuhan utamanya. Gak cuma itu, mereka juga pintar cari cara buat tetap hemat tanpa ngorbanin kebutuhan dasar atau ngorbanin kualitas dari barang yang mereka beli. Beda cerita kalau pelit, mereka senggak mau itu buat ngeluarin uang, bahkan untuk hal-hal yang sebenarnya penting buat mereka. Bisa dibilang mereka nggak mau atau perhitungan lah untuk ngeluarin uang yang sebenarnya untuk kebutuhan pokok mereka sendiri. Jadi ketara banget sih perbedaannya. Dan pertanyaan selanjutnya adalah, susah nggak sih untuk nerapin gaya hidup frugal living? Buat anak muda kayak kita yang belum punya keuangan yang super stabil, ada beberapa trik buat terapin frugal living. Pertama, mulai dari buat anggaran keuangan. Kalau kita bisa bikin anggaran, kita jadi bisa lebih tahu nih seberapa realistis budget kita. Bisa dihitung penghasilan dan pengeluaran tiap bulannya. Dan biar kita tahu uangnya kepake buat apa aja. Anggaran juga bikin kita lebih gampang buat mantau dan kontrol keuangan. Jadi uang yang kita keluarin bisa lebih fokus ke kebutuhan utama yang emang bener-bener penting. Plus kalau misalnya kalian udah bisa bikin anggaran keuangan, itu bakal ngehindarin kalian dari yang namanya boros. Kedua, atur keseimbangan keuangan. Kalau kita udah punya anggaran keuangan, nextnya tiap bulan harus kita evaluasi. Jangan sampai pengeluaran kalian itu lebih gede daripada pendapatan kalian. Makanya dibutuhin yang namanya disiplin pengeluaran buat pertimbangin setiap keputusan pembelian kita. Dan pastiin kalau uang kalian itu dipakai dengan bijak dan efisien. Ketiga, cari alternatif yang lebih murah buat tetap hemat. Pastiin kita beli barang yang punya fungsi yang sama, dengan kualitas yang juga oke, tapi dengan harga yang lebih ramah di kantong dibandingin barang sejenisnya. Misalnya, lo lebih prefer beli baju dari brand lokal atau thrift shop daripada beli baju branded yang cuma dibeli buat pamer atau gengsi doang. Atau contoh lain buat kalian anak kos-kosan, belajar buat masak sendiri tuh di kos, buat alternatif ngurangin beli makanan di luar yang cuma bisa dimakan sekali doang. Kalau kalian masak, itu kan stok bahan masaknya bisa dipakai selama seminggu atau 2 minggu. Jadi bisa buat kalian jauh lebih hemat. Terakhir, yang paling penting menurut gue adalah komitmen. Percuma aja kalau lo cuma nerapin frugal living selama 1 minggu atau cuma beberapa waktu doang. Itu mungkin karena kalian lagi kepepet tanggal tua kali, makanya kalian tiba-tiba mendadak frugal living. Nggak begitu konsepnya. Konsisten itu masih tetap penting. Karena orang yang nerapin frugal living punya tujuan finansial yang jelas ke depannya. Jadi, pastiin lo bisa komit untuk jangka panjang. Karena ya, gaya hidup kayak gini itu fungsinya juga untuk jangka panjang. Manfaatnya juga untuk jangka panjang. Mulailah kalian dari sekarang untuk belajar ngendaliin diri kalian buat ngehindarin sifat impulsif. Dan kalian juga harus bisa kontrol diri kalian untuk nggak tergoda sama gaya hidup konsumtif. So itu tadi penjelasan tentang frugal living, perbedaannya antara frugal living dan pelit, dan tips untuk menjalankan frugal living. Kalau misalnya video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan kalian tipe yang mana nih sekarang? Udah mulai coba untuk frugal living atau masih asik belanja wishlist di keranjang e-commerce? Komen di bawah. See you in the next video. Bye-bye.